Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan suum bagian ke-6. Baik, langsung saja. Bismillah. Dinamika pada jaga cilik. Setiap manusia juga punya free will terkait tubuhnya sendiri. Manusia pada dasarnya bertanggung jawab terhadap panjang pendek usianya, juga terhadap kondisi kebugaran dan kesehatan tubuhnya. Setiap pribadilah yang memilih asupan gizi, gaya hidup, dan penalaran yang memberi pengaruh pada tubuhnya sebagai jaga cilik. Prinsip ini tentu tidak berlaku pada bayi yang masih tergantung pada orang lain yang lebih dewasa. Ada kalimat menarik di paragraf ini. Manusia pada dasarnya bertanggung jawab terhadap panjang pendek usianya sendiri. Jadi kalau di Islam itu kan kita mengetahui bahwa hidup dan matinya manusia itu di tangan Tuhan. Jadi umurnya manusia itu ada di tangan Tuhan. Tapi di sini disampaikan bahwa manusia itu sebenarnya dia bertanggung jawab terhadap panjang pendek usianya. Artinya ada intervensi manusia dalam menentukan panjang pendek umurnya sendiri. Nah, kemudian apakah ini berbeda dengan Islam? Sebenarnya kalau kita mau teliti, di Islam itu memang Allah menentukan usia berapa kita akan wafat. Tapi coba kita perhatikan, banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa kalau kamu melakukan amal sesuatu, amal tertentu, maka itu akan bisa membuat panjang umurmu. Contoh, silaturahmi itu bisa membuat panjang umur. Bersedekah itu bisa membuat panjang umur. Artinya, ada amalan-amalan tertentu yang bisa membuat umur kita itu semakin panjang. Kita menjadi semakin awet muda, umur kita semakin panjang. Dengan banyak silaturahmi, kita bisa lebih memanjangkan umur kita. Nah, di situ kemudian sinkron dengan kalimat ini bahwa manusia itu pada dasarnya dia bertanggung jawab pada panjang pendek usianya. Begitu juga sebaliknya, maksiat-maksiat, kelalaian-kelalaian, kemudian membangkang dari perintah Tuhan, itu bisa membuat umur kita pendek. Kalau kita pakai logika, kalau kita pakai akal sehat, sebenarnya Allah itu menciptakan kita, manusia di bumi ini kan pasti ada tujuannya, ada maksudnya, kita punya tugas. Ketika kita tidak melaksanakan tugas itu, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Contoh, Allah menciptakan si A. A ini tugasnya adalah misalkan menjadi guru. Tetapi selama kehidupannya dia malas-malasan terus, dia tidak ngajar, dia tidak mau mentransfer ilmunya, bahkan dia tidak menuntut ilmu dengan baik. Maka kemudian itu menjadi pilihan hidupnya. Ketika dia melenceng dari takdir Tuhan, maka kehidupannya dia kosong. Adanya si A ini menjadi sia-sia, sementara Allah wa ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menciptakan apapun dengan sia-sia. Nah, ini bisa membuat dia pendek umurnya. Kenapa? Agar hidupnya dia tidak sia-sia. Beda kalau dia itu sesuai dengan garis takdirnya. Misalkan dia nuntut ilmu, kemudian dia ngajar, maka dia akan diperpanjang umurnya. Misalkan lagi dia menikah sehingga dia punya anak, maka si A ini ada tanggung jawab untuk mengurus anaknya, untuk menghidupi anaknya, diperpanjang lagi usianya. Nah, usia yang diketahui, angka pastinya itu hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sedangkan usaha kita hanya berusaha untuk memperpanjangnya atau memperpendeknya. Intinya adalah kalau kita menjalankan kehidupan ini dengan baik, sesuai dengan takdir Tuhan, kita melaksanakan silaturahmi, kita bersedekah, maka itu semua bisa memperpanjang usia kita. Tindakan yang dilandasi ketidaksadaran atau bertolak belakang dengan tuntunan roh niscaya membuat ketidakselarasan yang bisa bermuara pada kerusakan tubuh, sakit dan memperpendek usia. Proses sakit atau kematian dimulai dari disharmoni atau ketidakselarasan
tataran energi yang berlanjut dengan kemunculan bakteri atau virus yang kemudian merusak organ, kelenjar, jaringan darah, dan tulang, serta sistem saraf tertentu. Ketika terjadi kerusakan fatal sehingga ada organ atau sistem vital yang tidak berfungsi, tubuh akan terputus aliran daya hidupnya. Dalam bahasa umum disebut kehilangan nyawa, maka jiwa pun kehilangan ikatan dengan tubuhnya, atau jiwa tak bisa lagi menempati tubuhnya sehingga mau tak mau harus pergi. Sementara tubuh memulai proses terurai sesuai unsur-unsur kosmiknya. Air kembali pada air, tanah kembali pada tanah, udara kembali pada udara, api kembali pada api. Inilah yang disebut peristiwa kematian. Jadi peristiwa kematian yang disebabkan oleh kelalaian ya, oleh penyakit. Itu kalau mau diurut, ternyata dasarnya atau sejarahnya itu bermula dari ketidakselarasan tindakan manusia yang bertolak belakang dengan tuntunan roh Atman atau Sukma Sayekti. Maksudnya ini Sang Suwung ya, Tuhan. Seperti apa yang disampaikan di halaman sebelumnya, bahwasanya ketika manusia itu tidak selaras dengan takdir Tuhan, bisa menyebabkan kerusakan tubuh, sakit, dan memperpendek usia. Ya, alasannya sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa ketika manusia itu melenceng dari garis takdirnya, yang harusnya Allah itu menghendaki dia itu rajin, Allah menghendaki dia sukses, Allah menghendaki dia baik. Tapi karena free will yang diberikan Allah pada manusia, free will itu maksudnya kehendak bebas ya. Jadi manusia itu bebas mau memilih apapun. Dia bebas memilih jadi orang baik, dia mau jadi orang buruk, itu juga terserah. Setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, ketika manusia yang terlalu sering memilih pilihan yang buruk, maka lama-lama dia akan melenceng dari garis takdirnya. Ketika sudah melenceng dari garis takdirnya, konsekuensinya apa? Tidak ada Allah di sana, tidak ada Tuhan di sana, dalam tanda kutip ya. Sehingga kita harus bertanggung jawab terhadap pilihan kita sendiri. Tapi kalau kita berada di garis takdir Tuhan, nanti Allah yang membantu. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, akan kami tunjukkan. Berarti Allah itu ada di jalan di mana ada takdir kita di situ. Misalkan Allah ingin kita menjadi dokter, kemudian kita berusaha menjadi dokter, maka dalam jalan kedokteran itu ada Allah di sana. Kalau kita melenceng dari sana, misalkan kita kemudian malah bisnis, kita buka warung kopi ya, di situ tidak ada Allah. Artinya kita berjuang sendiri, kita ngoyo sendiri, berjuang sendiri, cari modal sendiri tanpa bantuan Allah Ta'ala. Terus dari mana rizkinya ya? Berdasarkan rizki yang sudah dijatah. Misalkan nanti jatahnya habis, ya Allah tidak bantu gitu. Itu jika dikaitkan dengan kondisi tubuh, maka nanti kita akan menjadi orang yang sia-sia, orang yang kosong, orang yang tidak berperan. Sementara Allah tidak pernah berbuat sia-sia, sehingga kita akan kemudian melawan takdir. Nah, lama-kelamaan tubuh kita akan hancur, tubuh kita akan digerogoti virus, bakteri yang menyebabkan nanti yang namanya sukma itu lepas dari jasad. Seseorang bisa memilih asupan makanan yang membawa keselarasan energi dan menyehatkan tubuhnya, atau malah sebaliknya. Maka semakin seseorang berkesadaran dan tertuntun oleh roh Atman Sukma Sayektinya, niscaya akan semakin cermat memilih makanan yang memang aman dan berdampak positif bagi tubuh. Demikian pula mereka akan terdorong melakukan berbagai tindakan untuk membuat tubuhnya benar-benar bugar dan prima melalui olahraga, yoga, dan semacamnya. Tubuh disadari sebagai istana bagi jiwa yang perlu dipelihara dengan sebaik-baiknya guna menjalani kehidupan secara sempurna. Nah, ini sesuai dengan ayat di surat Abasa, "Falyanzuril insanu ila ta'ami." Maka sebaiknya nazar itu melihat ya, atau memperhatikan.
Falyanduril insanu, maka seharusnya manusia itu memperhatikan ila ta'ami, terhadap apa yang dia makan. Karena apa? Karena kita ini sebagian besar dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Misalkan kita terlalu banyak makan makanan yang berlebihan, dagingnya berlebihan, lemaknya berlebihan, maka itu akan menyerang dua hal dalam tubuh kita. Ia akan menyerang fisik kita dan dia juga akan menyerang aura kita. Jadi dilihat orang itu kita gelap gitu ya, auranya itu gelap dan fisik kita pun menjadi kurang sehat. Tetapi kalau kita makan ala kadarnya, tidak berlebihan, maka dua hal tadi juga akan selamat. Apalagi kita memutuskan untuk tidak banyak makan seperti yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi itu tidak banyak makan bukan karena takdir, bukan karena nasib, tapi karena itu pilihan. Beliau kalau pengen makan enak sangat bisa, sangat mudah. Selain karena beliau orang kaya, beliau itu para sahabatnya pun juga banyak yang saudagar, banyak yang peternak kambing, ternak unta. Beliau sangat bisa untuk bisa makan lezat, tapi beliau memilih untuk tidak banyak makan. Kenapa? Karena beliau tahu bensinnya pikiran-pikiran, bensinnya nafsu itu ada di makanan. Ketika manusia itu berpuasa, maka itu sama seperti kita tidak memberi energi kepada pikiran untuk memikirkan hal yang tidak perlu. Sama seperti kita tidak memberi energi nafsu untuk mendorong pada hal-hal yang tidak perlu. Nah, itulah pentingnya puasa. Beliau bilang kalau kamu tidak bisa menahan nafsu terhadap perempuan, maka puasalah. Nah, itu sudah jelas. Karena makanan itu adalah bensin dari dorongan-dorongan nafsu yang tidak perlu. Kita lihat hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kematian adalah murni urusan Tuhan. Hanya saja dengan bahasa geraknya, manusia bisa memanjangkan atau memendekkan umurnya. Ini semua karena kasih sayang Tuhan yang berdemokrasi dengan hambanya. Dia mengabulkan apa yang manusia minta, baik yang diminta dengan lisannya maupun apa saja yang diminta dengan geraknya. Ada hadis, silaturahmi memakmurkan kehidupan dan memanjangkan umur walaupun pelakunya bukanlah orang baik. Ini hadis ya. Nah, maka kita pahami bersama bahwa Allah itu sangat berdemokrasi dengan hambanya. Hambanya manusia itu diberikan free will, kehendak bebas. Mereka boleh memilih apapun, boleh berbuat apapun. Tapi ingat ada konsekuensinya. Di sini ada bahasa gerak. Bahasa gerak itu bukan bahasa lisan. Kalau bahasa lisan, ya Allah, saya minta rizki hari ini, itu bahasa lisan, diucapkan. Tapi kalau bahasa gerak, lisan kita diam, tapi badan kita itu bergerak. Kita silaturahmi ke sana, kita bersedekah kepada orang miskin. Kemudian kita juga sholat duha. Nah itu walaupun kita tidak minta tentang rizki, sama saja nanti Allah akan melihat orang ini minta rizki. Dari mana? Dari geraknya tadi itu. Nah, poin kedua, kalimat ini memanjangkan umur berarti kan ada titik di mana umur kita itu sudah dijatah. Kemudian karena gerak kita itu banyak silaturahminya, banyak sedekahnya, maka dari titik itu Allah panjangkan. Katakanlah si A itu jatahnya 40 tahun hidup di dunia ini. Tapi karena kemudian si A ini banyak melakukan kebaikan, maka dari 40 tahun akan dipanjangkan menjadi 45 atau 50, bahkan sampai 60 atau 80. Makanya kalau ada orang yang hidupnya itu sampai ratusan tahun saat ini, bisa jadi dilihat sejarah kehidupannya. Bisa jadi dulunya dia adalah orang yang rajin silaturahmi, dia rajin untuk bersedekah. Karena apa? Karena sistem ini itu bukan hanya berlaku bagi orang Islam saja. Ya, ada kalimat walaupun pelakunya bukanlah orang baik. Artinya siapapun, mau orang baik, orang buruk, muslim atau non-muslim, selama mereka itu bersilaturahmi, Allah akan memanjangkan umurnya. Yang kedua, halalan thayyiban. Maksudnya adalah makanan yang harusnya dimakan oleh seseorang muslim
bersifat halal dan thayyib. Maksudnya benar secara hukum fikih dan baik secara hukum medis, karena ada rahasia yang luar biasa di balik peristiwa makan. Amaliyah yang setiap hari dilakukan manusia. Ingatlah bahwa tugas pertama iblis kepada manusia adalah menyuruhnya makan. Nah, ini ilustrasinya ya. Ketika manusia itu banyak makan, ya, ada dagingnya, sayurnya, sausnya lengkap, dan porsinya banyak, maka auranya itu akan membuat dia hitam dan badannya itu akan membuat dia gemuk. Ketika mengurangi porsinya, dia akan lebih tersenyum ya. Kemudian auranya pun juga sedikit lebih bercahaya. Yang menarik ada di yang ketiga ini. Makanannya hanya buah saja. Tidak ada dagingnya, hanya buah saja. Maka dia akan lebih cemerlang dan lebih tersenyum. Kalau hanya air saja, dia akan lebih fokus. Ini orang tirakat ini. Terakhir, orang yang tidak makan apapun, maka cahayanya itu akan sambung kepada sang suwung. Ini sang suwung. Nah, kenapa kok demikian? Ingat, tugas pertama iblis kepada Nabi Adam adalah apa? Menyuruhnya makan. Berarti ada rahasia dalam makanan. Makanan itu Rasul bilang yang halalan thayyiban, bukan hanya halal saja tapi juga thayyib. Thayyib itu apa? Thayyib itu baik. Kalau tidak baik ya sebisa mungkin jangan dimakan. Karena apa? Ini pengaruh pada banyak hal dalam tubuh kita. Bukan hanya pada kesehatan saja, pada aura kita, pada perilaku kita, pada kebahagiaan kita semuanya. Jadi kita dipengaruhi apa yang kita makan. Kalau yang kita makan itu halal dan baik, maka kita akan menjadi orang yang baik, yang bahagia. Begitupun juga sebaliknya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan barokah manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.